Inilah Radio Talk bersama Direktorat Jenderal Pajak. Halo, selamat pagi pendengar dan juga netizen. Nomor pogok wajib pajak atau NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. NPWP tersebut dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Dan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang HPP, pemerintah mengatur bahwa nomor yang digunakan sebagai NPWP bagi warga negara Indonesia adalah NIK, nomor induk kependudukan. NPWP dengan format lama yaitu 15 digit akan beralih atau digantikan menjadi NPWP format baru yaitu 16 digit dan mengikuti jumlah digit angka pada NIK. Oleh karena itulah sejak tahun 2022, DJP, Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemadanan atau validasi data NPWP yang ada dalam basis datanya dengan data NIK yang ada dalam basis data Ditjen Dukcapil. Pemadanan NIK dengan NPWP ini penting agar saat implementasi penuh penggunaan NPWP 16 digit, sistem yang terkait dengan penggunaan data NPWP bisa berjalan dengan baik tentunya. Nah, untuk membahas hal ini, yaitu tema kita yang kita angkat, layanan perpajakan berbasis 16 digit, saya sudah bersama dengan dua narasumber ganteng-ganteng semuanya di sebelah saya, yaitu ada Mas Rian Ramdhani, penyuluh pajak ahli muda, Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas DJP. Kemudian juga ada Mas Ibaduddin Zauki, penyuluh pajak ahli pertama, Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas DJP. Kita akan bahas lengkapnya. Anda yang punya pertanyaan tentang pemadanan 16 digit NPWP dengan NIK, silakan Anda bisa WA ke 0811806543. Saya Beri Hamzah, inilah Radio Talk selengkapnya. Mas Rian, Mas Zoki, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi. Salamnya pajak gimana sih? Oh, salam satu bahu. Oh, salam satu bahu. Salam satu bahu. Gotong royong ya. Gotong royong. Oke. Gotong royong. Nah, karena kita tahu apa yang kita bisa dapat dari pemerintah, fasilitas jalan, terus ya banyak hal lah ya, itu dibiayai oleh pajak APBN kita, itu dari pajak kita. Karena itu kita harus sadar juga bahwa kontribusi kita begitu besar sehingga kita bisa merasakan dan menikmati apa yang kita rasakan sekarang. Dan pajak itu bukan cuma sekarang, dari zaman dulu juga udah ada. Nah, ini yang apa ya, masih rame, masih anget ya, karena kemarin itu gitu ya. Iya, kemarin rame sekali pemadanan NIK dengan NPWP. Iya. Ini banyak yang sudah melakukan. Selamat, berarti Anda sudah mematuhi, dan saya kebetulan yang secara otomatis, jadi saya hanya sekedar ngecek aja waktu itu ya di websitenya DJP dan sudah padan secara otomatis. Tapi gini, dasarnya apa sih sebetulnya aturan ini? Mungkin Mas Zoki boleh dijelaskan dulu, Mas. Oke, baik Mas Beri. Sekalian saya juga menyapa nih ya pendengar Elsinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Elsinta. Jadi seperti yang disampaikan Mas Beri di awal, pada dasarnya di sini ya disampaikan di narasi tadi ya. Bahwa kebijakan NIK menjadi NPWP ini merupakan salah satu amanat dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, atau kita lebih kenal namanya Undang-Undang HPP ya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Nah, mungkin di sini mungkin banyak publik yang bertanya-tanya ya, mungkin juga pendengar Elsinta ya. Apa sih yang melatar belakangi pemadanan NIK NPWP ini, kemudian apa sih manfaatnya, kemudian berapa besar impact-nya ya bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita membahas nih ya latar belakangnya, kita coba lihat dulu mulai dari upaya pemerintah khususnya ya. Sebelumnya ini ada upaya dari Presiden Joko Widodo ya untuk menerapkan kebijakan Satu Data Indonesia. Ya, dan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Ya. Jadi memang di tahun 2019 ini sudah ada perpresnya nih Mas Beri. Nah, kemudian di dalam perpres ini ya Pak Jokowi ya ingin mewujudkan keterpaduan baik dari sisi perencanaan ya, kemudian pelaksanaan, evaluasi maupun pengendalian pembangunan. Ya, yang kemudian semua itu diwujudkan melalui kesederhanaan administrasi pemerintahan. Jadi memang semangatnya adalah untuk penyederhanaan administrasi pemerintahan ini, dan semua itu dapat terwujud jika ada Satu Data Indonesia. Jadi di sini ya menjelaskan nih bahwa pada dasarnya berangkatnya bukan tiba-tiba pajak nih NIK menjadi NPWP nih, tapi sebelumnya ada yang mendahului yaitu Perpres nomor 39 tahun 2019. Nah, kemudian alasannya apa di sini? Ya, kita bicara mengenai kebijakan Satu Data Indonesia memang yang ingin diwujudkan ya untuk penyederhanaan administrasi, semua administrasi di sini ya. Kita di sini menangkap ada satu tujuan besar. Ya, kenapa Pak Jokowi pengen ada satu ya data di sini, Satu Data Indonesia, yaitu bagaimana upaya pemerintah untuk mewujudkan single
Identification Number atau kita singkat SIN. Iya. Ya, jadi adanya harapannya di sini nanti Indonesia punya Single Identification Number atau SIN di sini. Dan pastinya dengan adanya ini ya, adanya SIN ini pastinya identitas ya. Di sini tidak lagi banyak di sini Mas Ferry. Ini kita jelaskan ya nanti di setelah ini ya. Saya mikirnya gini, nggak terlalu banyak kartu-kartu. nggak terlalu banyak kartu. Benar sekali. Dompet itu tebelnya tuh jangan Iya. tebel karena kartu gitu. Benar, ya. betul. Kalau bisa tebelnya karena uang ya. Double-nya karena benar sekali di sini ya. Dan ini memang di sini Iya. juga menjelaskan bahwa berangkatnya kan harapannya ada satu single identification number dan pastinya ini juga menjelaskan kepada pendengar El Sinta di sini bahwa memang berangkatnya ini bukan hanya semata-mata kebijakan dari Direktorat Jenderal Pajak tetapi merupakan kebijakan pemerintah secara umum. Nah, sebagai contoh nih ya, sebagai contoh yang sudah menjalankan ini contoh di Amerika. Ya, di Amerika nih ya, negara maju contoh di Amerika. Di Amerika ini ada namanya Social Security Number atau kita singkat SSN. Awalnya SSN ini hanya untuk mengatur manfaat jaminan sosial awalnya. Tetapi kemudian berkembang, tujuannya juga berkembang. Jadi tidak hanya digunakan sebagai mengatur pemanfaatan jaminan sosial, tapi juga digunakan untuk tujuan lain, contohnya untuk membuka rekening di bank, kemudian untuk mendapatkan kartu kredit di sini. Artinya semuanya sudah satu data. Dan ini pastinya ya sama dengan yang pengen diwujudkan nanti Single Identification Number. Kenyataannya sekarang kalau kita lihat nih ya, mungkin Mas Ferry sudah menyimpan ya, punya KTP nih ya sebagai KTP. identitas kependudukan. Betul. Kemudian kalau seandainya Mas Ferry mau ngurus perpajakan, Mas Ferry punya nomor NPWP. Kemudian kalau Mas Ferry ngurus untuk keperluan kesehatan, Mas Ferry Ada punya BPJS. nomor BPJS. Iya, betul. Kalau ke luar negeri ada nomor paspor. Paspor. Semua itu pada dasarnya adalah nomor identitas. Oke, saya lagi mikir nih. Berarti ya kalau paspor nggak mungkin masuk di dompet. Iya. KTP, NPWP, terus tadi BPJS, belum Ya. lagi SIM. Iya. Kita punya 2 misalnya tuh, Benar. SIM A, SIM C gitu ya. Iya. Ada 5 kartu. 5 kartu. Nah, Nah, untuk semua tuh di dompet ya, bayangin deh. Nah, tapi kalau nanti hanya satu KTP semuanya tadi ya, BPJS, terus NPWP, terus SIM juga. iya benar. Berdasarkan NIK, kita nggak perlu semua kartu itu kan, karena kan Benar. identitasnya itu ya udah cukup satu melalui nomor NIK kita, benar Iya, nggak sih kayak gitu? fungsinya sama, identitas kan. Nah, kenapa kok nggak satu aja nih identitas digunakan untuk semua kebutuhan seperti itu? Dan harapannya nanti ya dengan adanya Single Identification Number ya, Indonesia nanti bergerak ke arah sana seperti yang dilakukan di Amerika. Adanya SSN dan ini dimulai ya dari pemadanan NIK menjadi NPWP dan kita tahu ya penerapannya ini awalnya dimulai pada 14 Juli tahun 2022. Sudah hampir 2 tahun. Yang mulainya 14 Juli ya, sambil ingatkan bahwa 14 Juli itu bertepatan dengan hari pajak nih Mas Ferry ya. Iya, sekarang 14 Juli nih, ya? 2 Juli sekarang nih ya, tanggal Iya. 2 Juli ya. Itu udah 2 tahun Udah yang 2 lalu. tahun. Ya, tetapi memang hanya terbatas ya untuk layanan terbatas di sini. Tetapi memang harapannya dengan nanti semuanya berjalan, harapannya nanti semuanya sudah menggunakan NPWP 16 digit dan memang kembali lagi tujuannya adalah untuk menyederhanakan proses administrasi pemerintah ya dan harapannya juga meningkatkan efisiensi serta efektivitas pengelolaan data wajib pajak. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ya efeknya, impactnya bagaimana? Tadi ada pertanyaan impactnya bagaimana? Ya dengan adanya nanti pemadanan NPWP ya, NIK menjadi NPWP untuk orang pribadi penduduk, pastinya nanti ya semua keperluan administrasi yang menggunakan parameter NPWP, contohnya untuk layanan kesehatan kita tahu nanti ya layanan kesehatan kita perlu memasukkan nomor NPWP, pendidikan, perbankan ya kita nanti kan kita tahu bahwa nanti waktu mengisi formulir kita masukkan nomor NIK, tapi juga kita masukkan nomor mamanya, nanti ada lagi nomor BPJS gitu ya. Kemudian perbankan kita masukkan NIK, juga ada nomor rekening dan lain-lain semuanya nanti kalau kita menggunakan parameter NPWP harapannya sudah menyesuaikan harapan ini agar lebih mudah di sini ya administrasi perpajakan dan lebih sederhana Mas Ferry. Jadi sama seperti yang di Amerika yang menggunakan SSN. Seperti itu Mas Ferry. Ini akan memunculkan pertanyaan karena tadi saya di awal sudah bilang nih. Saya memadankan datanya itu saya tidak melakukannya, tapi saya memang ngecek saya udah padan atau belum nih waktu itu. Karena khawatir tadi nanti untuk urusan yang membutuhkan NPWP, ternyata yang ditanyakan adalah nomor NIK kita. Karena tadi misalnya sudah padan begitu ya, bukan lagi yang 15 digit. Nah, saya ngecek ternyata sudah otomatis.
Tapi kemarin-kemarin ini banyak juga tuh teman-teman di sekitar saya yang bilang gimana ya cara memadankannya, dan ada juga yang bilang katanya kok saya belum padan. Nah itu kenapa tuh? Ada yang otomatis, tapi ada juga yang secara pribadi dia harus melakukan secara apa ya? Bukan otomatis lagi, tapi manual gitu. Dia harus sendiri dengan sendirinya. Gimana tuh Mas Zoki? Jadi memang benar ya, kalau memang kita tahu bahwa pada dasarnya DJP ini sudah melakukan pemadanan secara jabatan ya. Jadi memang hampir semuanya ya, mungkin 80% lebih ya, yang NIK dan NPWP itu sudah dilakukan pencocokan ya, pemadanan secara jabatan selama data itu sama. Karena kita lihat di sini kalau kita ngomong pemadanan NIK dan NPWP pasti nanti akan melibatkan dari Direktorat Jenderal Pajak dengan Dukcapil pastinya ya, sebagai single source of truth di sini ya. Tetapi memang ada beberapa, termasuk saya sendiri nih ceritanya nih ya, pendengar Elsinta sendiri harus melakukan pemadanan manual, beda dengan Mas Berry yang sudah otomatis ya. Kenapa? Tapi tetap harus ngecek juga kan kita? Kita tetap ngecek juga. Caranya kan mudah kita. Ngeceknya gimana sih kalau kita udah badan? Nah, pasti nih pendengar Elsinta pasti udah, kalau lapor SP tahunan pasti buka DJP online nih kan, betul, Mas Berry. Nah, DJP online kalau kita login kan kita masukkan nomor NPWP dan password. Nah, biasanya permasalahan lupa passwordnya. Karena setahun sekali kadang ya. Lupa password, butuh Evin, lupa Evin lagi gitu ya. Nah, Evin deh. Nah, tapi nanti pasti akan ada solusinya di sini ya. Nah, kalau kita udah coba nih misalnya login, kita menggunakan NPWP 15 digit, menggunakan dengan password yang kita gunakan bisa masuk. Kita coba loginnya menggunakan NIK yang 16 digit untuk orang pribadi. Kemudian passwordnya masih sama, kalau bisa masuk ya biasanya berarti sudah dilakukan pemadanan otomatis jabatan. Tetapi nanti di situ tidak hanya data saja yang NIK NPWP aja yang dipadatkan, yang termasuk data lainnya harusnya diupdate juga Mas Berry. Contohnya kita cek juga emailnya ya. Kemudian ada data family tax unit, data keluarga, kita masukkan Mas Berry ini istrinya, anaknya, NIK-nya, harapannya nanti semua data itu valid. Seperti itu. Gampangannya nih Mas Berry, contohnya nih beliin istrinya nih, punya rezeki, belikan istrinya nggak kerja, berikan istrinya rumah, contohnya 1 miliar, contohnya amin gitu ya, atas nama istrinya. Tetapi yang menyicil, ngomongnya ini masih nyicil, contohnya Mas Berry saya yakin lah belinya langsung cash gitu ya, amin. Nah, kemudian masih angsur, nah angsurnya kan atas nama Mas Berry, sedangkan asetnya atas nama istri. Nah, nanti akan jadi pertanyaan kalau seandainya belum di entry nih identitas istrinya, tapi kalau nanti sudah menjadi satu data, nanti dimasukkan di data keluarga, oh ternyata memang ada tambahan aset berupa rumah, tapi yang menyicil suami jadi satu keluarga, tidak timbul lagi pertanyaan seperti itu. Oke, ini mirip-mirip kalau kita akses BPJS Kesehatan itu biasanya akan ada tuh ya, kepala keluarganya siapa, terus di bawahnya ada istri, anak, dan seterusnya begitu. Iya, kan dari nomor kakak jadi satu ya. Jadi NIK beda tapi kakaknya kan satu nomor kakaknya. Jadi lebih rapih lagi ya. Iya. Nah, kalau misalnya tadi ada yang belum padan secara otomatis, itu biasanya disebabkan karena apa? Apakah karena identitasnya atau namanya beda, alamat, atau gimana tuh? Iya. Jadi kalau identitas nih ya, identitas ini kan pada dasarnya kalau kita pemadanan ini kan memang kembali lagi ya, kita datanya dari Dukcapil, tapi di sini kan ada juga data-data pokok nih. Kalau semuanya kenapa sih kok data saya nggak valid, nggak otomatis ya? Bisa jadi mungkin penyebabnya banyak nih Mas Berry. Kan ada data-data pokok, ada NIK, kemudian ada nama, kemudian juga ada tempat tanggal lahir gitu ya. Kita pastikan bahwa data pokok itu match di sini. Nah, biasanya yang harus melakukan pemadanan sendiri, mungkin data yang dari Dukcapilnya, NIK-nya itu tidak sesuai. Contoh yang paling mudah, bisa aja sebelumnya nih wajib pajaknya, contohnya kenapa kok saya harus melakukan pemadanan sendiri, ternyata NIK saya waktu saya sebelum IKTP dan menggunakan IKTP, NIK saya beda 1 digit Mas Berry. Oh iya, benar. Nah, artinya waktu lakukan pemadanan NIK NPWP secara jabatan, ternyata saya nggak masuk karena saya mau mengkonfirmasi mana sih NIK yang benar. Saya lakukan sesuai dengan NIK yang sekarang IKTP. Atau mungkin karena NPWP-nya lebih dari 1 Mas Berry. Ada wajib pajak mungkin karena nggak tahu nih, waktu sebelumnya kerja di perusahaan ya, contohnya mungkin di Kalimantan, didaftarin NPWP sama perusahaannya, ya ikut aja gitu ya. Kadang yang daftarin NPWP perusahaannya yang daftarin, ayo daftarin punya NPWP. Kemudian dia pindah kerja, cari NPWP di Jakarta. Nah, NPWP-nya nggak tahu kan daftar perusahaan, dia daftar lagi sama-sama dengan NIK jadi 2. Nah, itu perlu konfirmasi. Berarti ya salah satu harus dihapus. Nah, kalau seandainya data sudah match ya antara dari Dukcapil sama DJP, karena pemadanan ini melibatkan 2 instansi di sini, maka biasanya sudah dilakukan pemadanan secara jabatan seperti itu Mas Berry. Kayaknya kita harus istirahat dulu ya, pendengar dan juga netizen. Ini kayaknya Mas Rian sama Mas Zoki mau ngopi dulu sebentar. Kita istirahat dulu.
Ya, untuk Anda mungkin yang punya pertanyaan via WA, silakan bisa WA ke Elsinta di 0811806543, atau yang sedang menonton live di YouTube dan juga di Instagram Elsinta, boleh komen langsung di sana. Nanti kita akan coba sampaikan pertanyaannya ke Mas Rian dan juga Mas Zauki. Setelah ini saya pengen tahu juga, atau mungkin juga Anda ingin tahu, apa sih manfaatnya ketika NPWP dan NIK kita ini sudah dipadankan ya. Jadi sudah dipadankan baik itu secara otomatis atau Anda secara mandiri. Apa sih manfaatnya sebetulnya ya? Nanti kita akan bahas setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama Direktorat Jenderal Pajak. Pertanyaan terakhir. NPWP bisa diganti dengan A. Nomor rekening, B. Nomor ijazah, C. NIK, D. Nomor handphone. Jika Anda bingung, saya akan menghilangkan 2 jawaban yang salah. C. NIK. Anda yakin? Jawabannya adalah ya, Anda benar. Ayo kawan pajak, segera padankan NIK Anda di pajak.go.id. NIK sebagai NPWP untuk satu data Indonesia. Radio Talk bersama Direktorat Jenderal Pajak. Layanan perpajakan berbasis 16 digit. Ada yang secara otomatis seperti saya, tapi Mas Zauki tadi katanya harus memadankannya secara mandiri karena ada banyak kemungkinan ya. Misalnya tadi Anda punya NPWP-nya 2, terus misalnya nama yang tertera di dalam NPWP atau kartu NPWP dan juga di IKTP Anda berbeda. NIK sebelum IKTP dengan yang IKTP itu juga NIK-nya jumlahnya berbeda, ada yang 15 dan juga 16 kurang 1 digit angka. Itu juga memungkinkan Anda tidak padan secara otomatis antara NIK dan NPWP Anda. Nah, karena itu kalau Anda punya pertanyaan-pertanyaan seperti itu, silakan Anda bisa WA di 0811806543 atau langsung saja komentar di komentarnya YouTube Elsinta ataupun juga di Instagram. Nah, tadi bukan manfaat ya, tapi sudah dijelaskan di awal sama Mas Zauki tentang alasannya kenapa sih pemadanan NPWP dengan NIK ini perlu dilakukan, dan tata caranya juga kurang lebih tadi sudah dijelaskan. Tapi manfaatnya apa nih Mas Rian? Benefitnya apa buat saya gitu? Walaupun saya sudah otomatis tadi. Kalau punya ATM ada manfaatnya gitu ya. Ini punya NPWP apa nih manfaatnya gitu ya? Oke, baik. Gini Mas Berry, sebelum saya menjawab manfaat, saya sedikit mengulas apa yang disampaikan oleh Mas Zauki dan juga Mas Berry, bahwa ketika tadi Mas Berry juga sempat sounding NPWP 16 digit, 15 digit gitu ya. Nah, ini harus kita berikan pemahaman dulu nih untuk pendengar Elsinta ya, bahwa saat ini kan memang DJP sudah istilahnya melaunching ya penggunaan NPWP 16 digit gitu ya, dan juga NIK. Terus juga ada NITKU lagi, nomor induk tempat kegiatan usaha, nomor identitas gitu ya. Nah, jadi kalau dulu NPWP itu kan jumlah digitnya 15. Betul. Sementara tadi pesannya Perpres 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia, kita akan menggunakan NIK sebagai gitu ya, NPWP. Maka kalau NIK itu kan digitnya 16. Maka ini peralihan dari 15 digit ke 16 digit. Nah, yang rame kemarin adalah ketika DJP meminta kepada wajib pajak untuk sekedar ngecek. Kalau Mas Berry tadi kan, oke, saya sudah dipadankan oleh DJP secara otomatis, saya tinggal cek, tinggal selesai gitu ya. Namun kendalanya ketika yang disampaikan Pak Zauki, nama di KK beda, di KTP beda, kemudian pada saat mendaftarkan NPWP beda. Nah, ini menjadi kendala dan harus dipadankan. Nah, dalam hal pemadanan ini dibutuhkan yang namanya kerelaan lah daripada wajib pajak. Untuk apa? Untuk mengecek apakah datanya sudah benar atau belum. Karena sebenarnya memang yang seperti disampaikan oleh Pak Zauki tadi, 99,1% ya, itu memang sudah padan, dan tinggal 670 ribu wajib pajak yang belum padan gitu. Nah, ini kenapa kendalanya? Karena tadi misalnya nama Mas Berry di KTP pakai Y, tapi ketika daftar NPWP pakainya I. Nah, itu pasti nggak nyambung. Nah, ketika kita sudah padan, sudah valid data yang ada di DJP, kemudian juga dengan data yang ada di Dukcapil, tadi Mas Berry sampaikan pertanyaan, apa manfaatnya? Nah, begini, kita bisa mengatakan bahwa
Ketika pendengar El Sinta dan juga wajib pajak sudah melakukan pemadanan dan juga datanya sudah valid, maka kita dapat menggunakan NIK untuk mengakses layanan-layanan perpajakan yang disediakan oleh DJP gitu. Karena kami dari sisi perpajakan tentunya akan menggunakan NIK yang 16 digit ini untuk layanan-layanan yang diberikan oleh DJP. Contohnya tadi di awal Mas Zoki bilang kalau kita mau login ke websitenya DJP, mau lapor SPT pajak gitu misalnya, itu udah kita bisa menggunakan pakai NIK. Iya, untuk orang pribadi yang merupakan penduduk. Tapi kalau bukan penduduk, bagaimana? Misalnya badan usaha, kemudian instansi pemerintah, perusahaan-perusahaan gitu ya. Nah, itu menggunakan NPWP 16 digit karena mereka nggak punya NIK, ya kan? Gitu. Jadi 16 digit di sini adalah maksudnya untuk NPWP 16 dan juga nomor induk kependudukan. Nah, jadi ketika tadi pelayanan perpajakan yang ada di DJP sudah bisa menggunakan NPWP 16 digit, dalam masa peralihan ini tentunya karena tadi disampaikan ya bahwa DJP sudah mengeluarkan Per 06 nih terkait dengan NPWP selama nanti penggunaannya 16 digit seperti apa. Nah, di pasal 3 itu dijelaskan bahwa masih bisa menggunakan NPWP 15 digit. Jadi ketika implementasi nanti dalam masa peralihan ini gitu ya. Jadi wajib pajak baru bisa menggunakan NIK untuk login ke aplikasi DJP online dan juga beberapa layanan administrasi perpajakan serta untuk perusahaan ini bisa melakukan atau menerbitkan bukti potong. Bukti potong ini kan ketika perusahaan membayar pajak penghasilan, pajak memberikan penghasilan kepada karyawan, tentu akan membuatkan bukti potong. Betul. Nah, bukti potong ini sudah bisa menggunakan diterbitkan dengan NPWP 16 digit. Nah, selain untuk mengakses layanan perpajakan ya Mas Berry, NIK yang sudah padan dengan NPWP nantinya juga akan digunakan oleh wajib pajak untuk layanan-layanan yang ada di instansi, lembaga, asosiasi dan juga pihak lain yang memang membutuhkan pencantuman nomor pokok wajib pajak. Oke, contohnya misalnya saya mau beli mobil atau mau beli rumah atau akses layanan perbankan. Biasanya kan kita akan diminta, Pak, ada NPWP. Pasti. Biasanya kita pakai yang 15 digit, kartu lah langsung saya tunjukin gitu biasanya. Nah, kalau sudah padan, kita tidak membutuhkan itu, tapi kita tinggal kasih NIK aja. Iya, betul. Kita akan menggunakan NIK ke depan untuk layanan-layanan lain yang memang membutuhkan pencantuman nomor pokok wajib pajak yang sekarang sudah menggunakan NIK dan juga NPWP 16. Oke, gini. Gitu. Itu kalau tadi badan atau lembaga sudah mengetahui atau sudah memanfaatkan layanan NPWP atau 16 digit ya angkanya. Saya ngasih tuh NIK. Terus dia bilang, Pak, bukan yang ini, tapi yang 15 digit. Nah, itu gimana? Nah, ini kembali ke pasal 3 tadi, bahwa selama sampai dengan akhir tahun nanti, kita masih bisa menggunakan 15 digit. Gitu loh. Karena ini kan masa transisi nih, Mas Berry. Perlu kami sampaikan bahwa penerapan NIK sebagai NPWP ini, kita juga membaca kesiapan daripada sisi wajib pajak. Ketika perusahaan-perusahaan atau mungkin instansi, lembaga perbankan gitu ya, yang saat ini juga kita sudah launching nih NPWP 16 digit, tapi ternyata mereka dalam sistem infrastrukturnya belum siap gitu ya. Itu internalnya mereka lah ya. DJP-nya sudah gitu. Maka kita menunggu kesiapan mereka. Dalam rangka menunggu kesiapan mereka, kami tetap gitu membuka gitu ya 15 digit NPWP untuk layanan-layanan tersebut. Gitu. Sudah terjawab. Jadi memang itu menambahkan ya di Per 06 jelaskan di sini ya untuk pendengar El Sinta bahwa memang pada dasarnya sekarang perpajakan pun menggunakan 16 digit, tetapi memang kita sampaikan di sini kalau kita ngomong layanan perpajakan ini kan tidak hanya ngomong administrasi perpajakan ya Mas Berry ya, tapi termasuk pihak-pihak lain dan di mana mereka membutuhkan juga pencantuman NPWP di sini. Untuk kesiapan itu pihak-pihak lain itu kan berbeda-beda ya di sini. Nah, kalau seandainya memang sudah siap 16 digit ya bisa gunakan 16 digit, tapi kalau seandainya masih belum, di sini di pasal 3 sampaikan tadi Mas Rian masih bisa menggunakan 15 digit. Tapi bukan berarti ya kalau sudah saya menggunakan 15 digit masih bisa 31 Desember. Berarti kita masih santai. Tidak, kita arahnya nanti ke depannya semuanya 16 digit, kan gitu ya. Harus 16 digit, ke depannya 16 digit karena itu nanti setelah implementasi dilakukan secara penuh ya nanti ya. Harapannya ini kan sampai 31 Desember ya implementasi
penggunaan NPWP 16 digit ini dilakukan secara penuh, harusnya nanti pihak lain yang sebelumnya belum siap nanti bisa siap juga Mas Beri, dan nanti kalau seperti sampaikan Mas Beri tidak lagi menyerahkan lagi NPWP 15 digit tapi 16 digit. Saat ini bagaimana? Mas bisa nggak 15 digit? Masih bisa. Artinya dua-duanya bisa jalan. Nah, ini menjawab kekhawatiran wajib pajak lah yang selama ini, ntar bagaimana nih ketika tanggal 1 Juli nih gitu. Jangan-jangan kita nggak gajian nih, atau jangan-jangan gimana nih gitu ya. Karena Direktorat Jenderal Pajak tentunya ini memberikan apa ya, istilahnya kita juga memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Bahwa penerapan NIK sebagai NPWP ini kan perjalanannya juga cukup panjang. Tadi Mas Zauki sempat sampaikan dari tanggal 14 Juli 2022 loh gitu ya. Sementara itu juga sudah kita sounding dari Undang-Undang HPP dari 2021 gitu. Nah, sementara kemarin terakhir ya 30 Juni dan itu kita sempat nih di hari terakhir juga masih banyak yang WA minta gimana nih penjelasan bla 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 gitu kan ya. Tapi kalau belum sempat bagaimana? Oke, jadi ya memang seperti itu, DJP memberikan kemudahan seperti itu. Iya, jadi tujuannya kan semakanya kan penyederhanaan tadi ya, administrasi perpajakan, tapi kita juga mempertimbangkan dari kesiapan termasuk dari sisi DJP, Dukcapil maupun dari untuk wajib pajak. Kalau DJP kami akan ada beberapa sudah perkembangan terus nih, kita secara bertahap berkembang layanan-layanan secara digital ini sudah menggunakan NPWP 16 digit. Disampaikan juga di Per 06 tadi ya, Per 06 tahun 2024. Jadi Per 06 itu baru kemarin terbitkannya 28 Juni kemarin ya. Contohnya pendaftaran wajib pajak secara online, e-registration, kemudian akun profil wajib pajak di DJP online, kemudian konfirmasi status wajib pajak itu sudah menggunakan NPWP 16 digit. Tetapi bukan berarti yang 15 digit sudah ditutup, tidak. Nanti akan secara bertahap semuanya menjadi 16 digit. Tapi kalau Bapak Ibu, saya masih ada nih yang masih menggunakan 15 digit, itu masih diperbolehkan, tapi kita harus sadar bahwa arahnya nanti ke depannya semuanya menggunakan 16 digit. Iya, tujuannya apa? Agar tujuan single identification number ataupun penyederhanaan administrasi pemerintahan tadi bisa terwujud. Seperti itu Mas Beri. Oke, ini sudah ada pertanyaan. Ada 3, tapi sepertinya saya akan bacakan 2 terlebih dahulu ya. Ada Pak Rafiq di Joglo, Jakarta Barat. Oh, dekat sini ya. Nih, Pak Rafiq. Kalau gitu di studio aja ya. Iya. Bisa ketemu di sini, ngobrol ngopi di sini ya. Langsung. Pertanyaannya NPWP-nya sudah nonaktif katanya. Tapi bagaimana caranya mau merubah nomor NPWP ke NIK, memadankan data katanya. Sementara NPWP-nya sudah nonaktif. Kemudian juga ada Pak Mul. Selamat pagi Pak Mul. Pagi. Apakah implementasinya diundur untuk pemadanan ini? Karena kami yang bekerja di corporate kebingungan nih. Nggak ada berita, informasi resmi dari kantor pajak. Nah, hari ini resmi Pak. Resmi. Pagi ini resmi ya. Diumumkan langsung sama Mas Rian dan juga Mas Zauki. Iya. Tapi jawabannya kita simpan dulu nih. Oke. Kita jeda dulu. Nah, untuk yang lain mau bertanya silakan bisa via WA 0811806543 sekali lagi, atau Anda bisa komentar juga di kolom komentar YouTube-nya Elsinta dan juga di Instagram. Nanti jawabannya kita berikan setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama Direktorat Jenderal Pajak. Pertanyaan terakhir. NPWP bisa diganti dengan A. Nomor rekening, B. Nomor ijazah, C. NIK, D. Nomor handphone. Jika Anda bingung, saya akan menghilangkan 2 jawaban yang salah. C. NIK. Anda yakin? Jawabannya adalah ya, Anda benar. Ayo kawan pajak, segera padankan NIK Anda di pajak.go.id. NIK sebagai NPWP untuk Satu Data Indonesia. Radio Talk bersama Direktorat Jenderal Pajak. Nah, selamat pagi untuk Anda pendengar ataupun netizen yang baru saja bergabung. Saya masih bersama dengan Mas Zauki dan juga Mas Rian. Beliau-beliau ini dari Direktorat Jenderal Pajak, khususnya yaitu dari penyuluh pajak. Ada Mas Rian Ramdhani, fungsional penyuluh pajak ahli muda dari Direktorat P2 Humas DJP, dan juga Mas Imaduddin Zauki, fungsional penyuluh pajak ahli pertama
dari Direktorat P2 Humas DJP. Nah, kita pagi ini sedang ngobrolin ya, kemarin 30 Juni itu kayaknya Anda wajib pajak lagi rame-ramenya banget ya. Ini pemadanan data gimana sih antara NIK dengan NPWP? Bagaimana caranya? Nah, ini sekarang Anda bisa bertanya dan dijawab langsung sama Mas Rian dan juga Mas Zauki dari DJP. Kita sedang membahas layanan perpajakan berbasis NPWP 16 digit. Karena nanti kedepannya layanan perpajakan, semua akses perpajakan itu menggunakan 16 digit. Tadi ada pertanyaan dari Pak Rafiq di Joglo, Jakarta Barat. NPWP-nya katanya nonaktif. Bagaimana mungkin mau memadankan antara NIK dengan NPWP 15 digitnya kalau NPWP-nya nonaktif? Berarti kalau begitu harus diaktifkan dulu atau gimana? Ya. Silakan Mas Rian. Jadi ketika kita bicara mengenai NPWP NE sebenarnya non efektif gitu ya. Artinya juga pada saat sampai dengan saat ini wajib pajak tersebut belum pernah menggunakan DJP online. Jadi belum pernah yang namanya masuk ke dalam website pajak.go.id. Nah, ketika kita mau melakukan pemadanan kan kita harus masuk dulu nih. Nah, ketika kita akan masuk ke akunnya DJP online, maka kita membutuhkan kunci. Kuncinya namanya EVIN. EVIN ini bisa didapatkan di kantor pelayanan pajak. Jadi, kenapa sih susah sekali gitu kan ya? Untuk mendapatkan EVIN gitu ya. Sementara kenapa nggak kayak yang lain aja, aplikasi lain aja tinggal masuk gitu ya. Nah, ini kan sekali lagi verifikasi yang memang sudah sesuai dengan ketentuan bahwa ketika kita mau masuk ke dalam DJP online kita membutuhkan kunci yang namanya EVIN. Nah, untuk mendapatkan EVIN wajib pajak silakan melakukan permohonan ke kantor pelayanan pajak. Nah, kalau kita bicara mengenai non efektif, mungkin banyak yang bicara non efektif ini apa ya gitu ya. Mungkin banyak yang nggak ngeh non efektif ini apa gitu ya. Nah, ada beberapa kriteria bahwa NPWP secara subjektif dan juga objektif berstatusnya adalah non-efektif. Pertama, si wajib pajak memang sudah tidak menjalankan usaha dan tidak mendapatkan penghasilan, gitu kan ya. Kemudian si wajib pajak ini juga beberapa tahun berturut-turut memang tidak melaporkan pajak. Karena kriteria tadi itu kriteria tersebut ya, kriteria yang bahwa persyaratan subjektifnya dan juga objektifnya tidak terpenuhi, maka DJP juga secara jabatan kemudian memberikan status wajib pajak non efektif. Nah, ketika pendengar El Sinta statusnya adalah non efektif, maka untuk melakukan pemadanan ini ya kita harus kembali mengaktifkan NPWP-nya. Bagaimana cara mengaktifkannya? Kita datang ke KPP untuk minta EVIN-nya. Lalu kemudian kita aktifkan DJP online dan lakukan pemadanan. Seperti itu. Baik. Jadi mudah-mudahan terjawab ya untuk Pak Rafiq di Joglo, Jakarta Barat. Kemudian tadi ada pertanyaan dari Pak Mul nih. Pak Mul kayaknya HRD nih ya. Implementasinya ini diundur ya? Terus yang di corporate kemarin kita kebingungan tuh, nggak ada berita informasi resmi dari kantor pajak. Gimana? Silakan Mas Zauki. Baik, pada dasarnya kalau kita tetap nih ya bahwa memang per 1 Juli di sini ya kita untuk layanan seperti judulnya saat ini ya Mas ya, bahwa memang layanan perpajakan berbasis NPWP 16 digit ya sudah kita laksanakan sebenarnya. Tetapi di sini kita tetap memberikan kesempatan nih kepada pihak lain yang memang masih butuh waktu juga ya di sini untuk menyesuaikan menjadi 16 digit. Tetapi artinya apakah ini diundur? Dua-duanya tetap jalan ya Pak ya di sini. Dua-duanya tetap jalan. Yang 16 digit bisa dilaksanakan, yang 15 digit pun masih digunakan NPWP-nya. Jadi nggak usah khawatir. Tetap jalan tapi ada catatannya ya. Sampai akhir tahun ini sampai aja akhir Pak tahun ya. aja ini di sini. Tapi kenapa? Ya kita lihat di sini kan tujuannya di sini kan sama-sama nih, penyederhanaan ya, tujuannya juga sama, semuanya sama nih. Kita sepakat kita melakukan penyederhanaan administrasi pemerintahan termasuk perpajakan di sini. Dan kita lihat kalau kita lebih jauh lagi yang namanya untuk menjadi 16 digit ini tidak hanya semuanya nih perusahaan saya sendiri nih, saya bekerja di perusahaan, tapi ada pihak-pihak lain yang memang menggunakan NPWP, contohnya kesehatan, contohnya perbankan. Mereka kan juga butuh waktu untuk penyesuaian nih Mas Berry. Contoh nih yang paling gampang nih, ternyata ada perusahaan yang memang dia mewajibkan mencantumkan NPWP, tetapi dia mungkin perusahaan cabang dari luar negeri contohnya. Dan untuk menggunakan aplikasinya dia membutuhkan waktu karena mungkin dia menggunakan rekanan di luar negeri. Dan itu memang jadi pertimbangan juga. Kenapa kok masih kita memperlakukan 16 digit dan 15 digit, tapi kita secara bertahap akan berjalan ke sana, ke arahnya ke 16 digit. Jadi termasuk jadi ditanyakan kok belum ada pernyataan. Sebenarnya sudah ada
diundangkannya Perda nomor 6 tahun 2024 juga ada di sini adalah siaran pers dari Direktorat Bidang Humas ya mengenai peluncuran layanan perpajakan berbasis NIK, sebagai NPWP dan NPWP 16 digit dan NITKU. Artinya kalau orang pribadi penduduk NIK-nya sebagai NPWP, setelah orang pribadi penduduk contohnya badan dia kan juga menyesuaikan 16 digit kan, tambah digit angka 0 di depannya. Contohnya saya sebagai perusahaan IPT gitu ya. Depannya NPWP 02 sekian gitu ya. Jadi 002 tambahkan 1 digit gitu ya, termasuk si pemerintah dan NITKU ya ini untuk cabang usaha. Jadi pada dasarnya ada siaran pers, ada juga Per 06 tahun 2024 dan di sini juga kami juga berusaha untuk menyampaikan secara masif salah satunya ini Talkshow ya? ini. Iya. Jadi pada dasarnya kita bisa menyampaikan dari talkshow, dari media sosial, Instagram Dijen Pajak RI, dari YouTube juga kita sampaikan. Jadi kita sampaikan kepada masyarakat luas secara masif bahwa implementasi penggunaan layanan perpajakan berbasis 16 digit ini sudah dimulai 1 Juli tetapi masih kita berikan kesempatan. Ya, yang 15 digit, tapi arahnya nanti tetap semuanya harus nanti menggunakan NPWP 16 digit. Jadi nanti kalau sudah disampaikan implementasi secara penuh nanti tidak ada gangguan lagi. Contohnya masih ada nih yang ketinggalan, masih belum pemadanan gitu ya. Ini yang jadi pertanyaan sekarang Mas Zauki dan juga Mas Rian. Karena gini, misalnya contoh saya tidak melakukan pemadanan data sampai nanti terakhir gitu ya di bulan Desember gitu sampai akhir tahun. Itu impact-nya apa sih ke saya? Nah, ini jadi kalau misalnya Mas Berry nih sebagai pegawai Elsinta yang merupakan penerima penghasilan atas pekerjaan sehari-harinya di Elsinta, maka nanti dari sisi pemberi kerjanya jadi Elsinta ini tidak bisa menerbitkan bukti potong. Begitu Mas Agus ya? Tidak bisa menerbitkan bukti potong. Ada terganggu kendala penerbitan bukti potong ini gitu. Karena kan ketika perusahaan atau pemberi kerja membayarkan penghasilan sebelum diberikan kan harus dipotong dulu nih pajaknya. Nah, kalau terkendala dalam membuat bukti potong ini kan menjadi kendala bagi semuanya seperti itu. Maka yang perlu kami sampaikan di sini adalah silakan wajib pajak untuk coba kembali ngecek apakah NPWP-nya sudah padan dengan NIK, NIK-nya sudah padan dengan NPWP. Nah, jadi seperti yang tadi Mas Berry juga sampaikan di awal gitu, bahwa kalau saya sih enak ya, gampang ya dari DJP. Saya tinggal ngecek kok, udah gitu ngecek ya. terus sudah padan otomatis by system gitu. Tapi untuk yang memang punya kendala tadi, tapi gini. Bagaimana kita tahu apakah NIK kita sudah padan otomatis atau belum kalau kita nggak ngecek? Karena itulah kita tetap harus butuh ngecek. Buka akun kita di DJP online, kita buka apakah sudah padan atau belum. Kalau belum, berarti kita harus memadannya secara manual. Tapi kalau sudah, ya syukur alhamdulillah gitu ya. Karena sudah dilakukan secara otomatis. Itu juga pertanyaan yang bagus banget nih, Mas Berry. Bagaimana cara kita tahu gitu ya? Dari sisi wajib pajak kita ngecek gitu ya. Tapi sebenarnya dari sisi instansi, lembaga, asosiasi dan juga pihak lain terkait dengan mereka yang memberikan penghasilan kepada pemberi kerja ataupun perusahaan-perusahaan, ini sudah didorong untuk bisa mengecek status pegawainya masing-masing, sudah padan atau belum. Maka ketika bergulirnya NIK sebagai NPWP di Juli 2022, sebenarnya mereka juga ketika mau melakukan pemotongan pajak, mereka sudah ngecek beberapa karyawannya, ini nggak padan nih. Nah, ketika ketemu nggak padan, maka dikembalikan lagi ke pegawainya untuk melakukan pemadanan secara mandiri. Betul. Begitu. Bisa dari dua itu sisi. Iya. WP sebagai pribadi, betul. Dari perusahaan si pemberi kerja juga begitu ya, bisa mendorong pegawainya untuk melakukan pemadanan. Misal ada vendor yang merupakan orang pribadi bukan perusahaan. Jadi vendornya misalnya dari Elsinta juga memberikan pekerjaan kepada vendor yang merupakan orang pribadi. Ketika membayar kan dia bukan pegawainya nih, gitu. Nah, itu juga bisa dicek sama secara mandiri oleh Elsinta untuk ketika melakukan pembayaran apakah bisa sudah padan atau belum, dan bisa nggak diterbitkan bukti potong. Seperti itu. Menghambat juga. Kalau saya berpikirnya gini, kalau secara pribadi tadi kalau kita belum padan, terus misalnya kita mau mengakses layanan-layanan publik atau layanan perbankan, pas ditanyain ternyata Pak yang nomornya 16 digit, bukan yang ini, yang baru. Kalau kita belum padan, kita jadi nggak bisa ngakses jadinya, karena kan itu salah satu syarat misalnya gitu ya, perbankan menanyakan NPWP. Itu jadi hambatan juga untuk kita. Dan ya itulah
kita harus sadar dan mengecek juga secara pribadi, misalnya tadi salah satu caranya atau melalui perusahaannya yang mendorong para pegawainya untuk melakukan pemadanan data. Selain karena memang ini tujuannya baik ke depannya, single identity number, selain itu juga nanti akan bermasalah tadi pada saat proses pembuatan bukti potongnya kalau dari sisi perusahaan. Itu nggak sampai 5 menit loh Mas Berry. Betul, nggak nyampe ya? Nggak nyampe. Kecuali internetnya atau listriknya lagi padam kali ya, gitu ya. Itu mungkin akan butuh waktu yang lebih lama lagi. Kita balik lagi nih, ada beberapa pertanyaan. Baik. Ada sebentar, ini dari YouTube. Ada Pak Tony, selamat pagi. Bapak semuanya, selamat pagi juga. Pagi, Pak Tony. Bagaimana penerapannya terhadap penerbitan faktur pajak? Apakah sudah menggunakan NPWP 16 digit pada aplikasi e-faktur? Kemudian juga dari akun Instagram Listia Nae, Pak, kalau sudah pensiun tapi kita pensiun tapi masih ada penghasilan misalnya dari main saham, apakah boleh NPWP-nya di non efektifin? Itu katanya, tapi dapat penghasilan dari saham. Nah, ini gimana nih ya? Terus ada juga pertanyaan tadi mana ya yang perusahaan. Oh, ini dari Bu Lilis di Bogor. Bu Lilis bertanya 16 digit badan atau perusahaan itu bagaimana? Dari yang didengar oleh Bu Lilis, untuk faktur pajak bulan ini masih bisa menggunakan NPWP 15 digit ya. Ini sama tadi ya pertanyaannya dengan Pak Tony di YouTube-nya Elsinta. Mau langsung dijawab sekaligus? Silakan, karena masih banyak nih. Ada beberapa pertanyaan lain yang menyusul juga. Silakan. Gantian kita jawab. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Tony. Jadi memang benar ya, tadi disampaikan bahwa di awal sekarang memang implementasi ya layanan perpajakan berbasis NPWP 16 digit sudah dilaksanakan per 1 Juli ini. Tapi nanti akan masih seandainya kita lihat ada pihak lain yang memang ternyata yang memang menggunakan BP 16 digit masih belum siap, di per 06 di pasal 3 disampaikan masih bisa menggunakan layanan 15 digit. Dan juga di per 06 tadi disampaikan bahwa memang beberapa nih Mas Berry ya, administrasi perpajakan yang digital ini sudah menggunakan NPWP 16 digit. Lalu untuk faktur bagaimana? Banyak sekali pertanyaan mengenai ini. Faktur pajak ya sampai sekarang ini memang masih bisa menggunakan, kalau kita ngomong ya menggunakan 15 digit dan 16 digit ya. Faktur pajak masih menggunakan 15 digit. Tapi bagaimana nanti kalau seandainya berubah menjadi 16 digit? Nah, kalau berubah 16 digit nggak usah khawatir ya. Kalau nanti harus menggunakan 16 digit nanti akan ada update. Kita tahu ya faktur pajak ini waktu kita login faktur ya, kalau seandainya memang ada update dari Direktorat Jenderal Pajak, dia akan mengaktif secara otomatis. Mengaktif secara otomatis, nanti kolomnya pun akan berubah. Artinya dia nanti bisa mengakomodir NPWP 16 digit. Saat ini bagaimana? Saat ini masih menggunakan 15 digit. Memang kita bertahap di sini Mas Berry ya. Kita bertahap. Kenapa? Kalau kita ngomong e-faktur ini kan berkaitan dari pihak, pokoknya ada jual beli, penjual dan pembeli. Nah, kalau umpamanya saya pihak penjualnya siap nih 15 digit, pembelinya belum siap, kan gitu kan. Identitas pembelinya kita minta, ternyata masih 15 digit belum pemadan, nanti akan terkendala. Karena itu masih kita menggunakan 15 digit, tapi setelah bertahap nanti kita menujunya ke sana 16 digit seperti itu. Jadi saat ini masih 15 digit ya, karena kita menunggu banyak kesiapan di sini, Bapak Ibu di sini ya. Kalau seandainya sekarang belum masih penuh 16 digit, ternyata pembelinya tadi masih belum. Contohnya nih, saya nih belum pemadanan, saya sebagai pembeli diminta identitasnya gitu ya. Ternyata saya belum pemadanan gitu ya, NIK saya akan terkendala nanti dalam proses pembuatan faktur pajak. Tapi kita walaupun sekarang masih menggunakan 15 digit, tapi kita menujunya ke 16 digit. Sedikit bertahap. Boleh menambahkan nih, Mas Berry gitu. Jadi kalau misalnya memang tadi apakah terkait dengan di faktur bisa menggunakan 15 digit atau 16 digit gitu ya. Nah, ini kan terkait dengan yang dijelaskan Pak Zauki tadi, layanan administrasi lainnya seperti apa? Karena kan Pak Zauki sempat singgung-singgung 7 layanan yang ada di per 06 tadi dari mulai registrasi sampai dengan pengajuan keberatan gitu ya. Nah, memang pemutahiran layanan yang bisa menggunakan NPWP 16 digit ini dan juga NITKU tentunya akan diumumkan secara bertahap oleh DJP gitu ya. Jadi saat ini dalam per 06 2024 memang diumumkan 7 dulu. Nanti akan bertahap selanjutnya. Dan ini tetap wajib pajak itu di pasal 3 sesuai yang kami sampaikan tadi tetap dapat menggunakan NPWP 15. Jadi nggak perlu khawatir ya Mas Zauki ya dan juga pendengar Elsinta bahwa karena seluruh layanan perpajakan itu tetap bisa dimanfaatkan. Misalnya kalau tadi e-faktur ada nggak di dalam
poin ke-7 poin yang ada di per 6. 06 ya, Iya. per 06. Ada nggak? Kan di luar itu. Maka karena tidak masuk list yang dari nomor 1 sampai dengan 7, berarti masih bisa digunakan dengan parameter NPWP 15 digit ya, sampai dengan pengumuman resmi dari DJP selanjutnya. Pastinya nanti akan ada pemberitahuan dan nanti akan ada update. Jangan khawatir Bapak Ibu ya, karena sekarang aplikasi kan sudah otomatis ya, ada DJP online, e-faktur pun walaupun nanti akan dibuka dia login, dia akan mengupdate. Selama ini kita tahu bahwa e-faktur waktu login dia akan mengupdate versinya sendiri, dia akan mengupdate, nanti akan berubah kolomnya, dan itu memang kalau kita lihat itu kan implementasi penuh. Kalau ngomong implementasi penuh nanti pastinya nanti butuh kesiapan tadi yang dikhawatirkan. Kalau ternyata memang lawan transaksinya ini belum siap, nanti akan terkendala. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu, karena banyak juga pertanyaan, e-faktur bagaimana nih nanti, siapa harus minta 15-16 digit. Sekarang 15 digit minta aja NPWP yang existing saat ini seperti e-faktur sebelumnya. Jadi biar administrasi perpajakan Bapak Ibu tidak terganggu juga, seperti itu Mas Ferry. Oke, kayaknya kita jeda dulu ya. Nanti pertanyaan atau jawaban untuk pertanyaan dari Instagram ya, dari akun Listia Nai. Kalau sudah pensiun terus main saham, apakah NPWP-nya boleh di NE atau di non-efektifkan gitu katanya ya. Nanti ada beberapa pertanyaan lain, termasuk juga dari Twitter atau X. Ada beberapa WA lainnya juga ya. Nanti kita akan coba jawab, tapi setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama Direktorat Jenderal Pajak. Hei kamu, iya kamu, siap-siap untuk perjalanan ajaib bersama Unicorn Indoren. Kami punya kabar baik buat kamu. Nikmati promo spesial diskon 20% untuk keberkatan Senin hingga Kamis. Dan buat kamu pengguna baru aplikasi Unicorn Indoren, ada juga diskon 20% menunggu kamu. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih seru lagi. Bulan depan, kita akan merayakan ulang tahun Unicorn Indoren. Pada tanggal 13 Juli 2024, dapatkan potongan sebesar 37% sesuai usia kami untuk semua keberangkatan hari itu. Jadi tunggu apa lagi? Segera download aplikasi Unicorn Indoren dan nikmati perjalanan yang nyaman dan penuh keajaiban. Kunjungi www.unicornindoren.com untuk informasi lebih lanjut. Unicorn Indoren, perjalanan ajaibmu dimulai di sini. Radio Talk bersama Direktorat Jenderal Pajak. Ya, terima kasih untuk pendengar dan netizen yang sudah bertanya. Ini makin banyak pertanyaannya, tapi waktu kita semakin sedikit. Karena nanti mungkin dijelaskan sama Mas Zoki dan juga Mas Rian, ada channel-channel ataupun layanan-layanan dari DJP yang bisa Anda akses. Dan nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan ini juga akan dijawab oleh tim back office-nya dari DJP ya, yang belum bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Tapi tadi, udah pensiun. Ini dari Ibu Elis ya, dari Instagram. Udah pensiun main saham. NPWP-nya atau status wajib pajaknya mau di NE, non-efektifin, itu gimana kira-kira? Jadi gini, bingung sendiri. Oke, baik, nggak apa-apa ya namanya. Jadi gini. Tapi apa ini sebuah pertanyaan kan? Ibu Lis ya? Ya, Ibu Lis dari Instagram, Ibu Listianai. Bu Listianai ya, Bu Listianai. Jadi gini, Ibu Listianai ya, namanya mirip-mirip sama istri saya soalnya di sini ya. Jadi bukan ya. Jadi memang pada dasarnya yang memiliki NPWP itu harus memenuhi dua syarat subjek dan objek. Syarat subjek itu adalah sudah dewasa atau sudah menikah dan objeknya memiliki penghasilan. Nah, kalau tidak memenuhi kedua syarat tadi, contohnya saya anak nih ya, anak yang masih sekarang banyak nih artis kecil gitu ya. Artis kecil punya penghasilan, ngalahin kita nih Mas. Jadi influencer gitu ya. Seperti itu. Artinya dia memenuhi satu syaratnya nggak memenuhi. Dia nggak wajib punya NPWP. Kemudian bagaimana penghasilan ikut orang tua atau penghasilannya nggak memenuhi syarat penghasilan. Penghasilan kan orang pribadi ada PTKP ya Mas Ferry ya. Kalau seandainya dia dapat penghasilan saya kerja tapi di bawah PTKP. Penghasilan di bawah PTKP. Apakah secara wajib punya NPWP? Kalau punya penghasilan ya dia tidak wajib punya NPWP, tapi kalau dia membutuhkan boleh. Nah, kemudian atau mungkin pensiunan, tadi tanya pensiunan ya, pensiunan tapi dia masih punya penghasilan ya, harusnya sih nggak diajukan sebagai non efektif karena masih punya penghasilan. Terutama kalau maunya saya bener nih, saya pensiun malah saya dapat
malah kalau kita lihat nih Uang dari pensiunan pasif itu ini ya. uang pensiunan, dapat pasif income. Artinya di situ kan ada pajak juga yang memang yang harus dibayarkan atau dipotong pihak lain di sini ya. Kan skemanya bisa dibayarkan sendiri atau dipotong pihak lain kalau seandainya kita diberikan penghasilan dari pihak lain, digaji contohnya. Iya. Ya seperti itu pasti akan dipotong oleh pemberi penghasilan. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Berarti NPWP-nya tetap aktif di sini. Tetap aktif bagaimana? Biar nanti kan ada kewajiban pelaporan. Pelaporan SP tahunan ini kan tidak hanya pelaporan mengenai penghasilan saja, tetapi juga komponennya seperti dari aset, utang, semuanya kan dilaporkan. Jadi kalau seperti itu bagaimana? Saya sudah pensiun nih, bukan berarti saya tidak memiliki penghasilan. Saya sudah pensiun secara aktif, saya nggak memiliki penghasilan, tapi saya tetap punya penghasilan dari pasif income kok. Seperti itulah. Ini kan berarti artinya dia punya penghasilan, artinya ini memberikan kesempatan ya kepada Bu Lis tadi tetap berkontribusi, karena pajak itu bukan iuran Bapak Ibu, pada dasarnya pajak adalah kontribusi. Ya, jadi artinya memberikan kesempatan tetap berkontribusi. Dan nanti seandainya Bapak Ibu nih, saya ngomongnya dapatnya dari deposito dan lain-lain, waktu pemotongan dia membutuhkan identitas perpajakan. Kalau kita non efektif ya, kita akan terkendala waktu pembuatan bukti potong tadi, Mas Berry. Kan seperti itu. Semuanya saya pakai pasif income, saya pensiun. Nah, cita-cita saya nih, tetapi deposito saya banyak nih, Mas Berry, gitu kan? Deposito saya banyak, jadi saya dapat pasif income yang cukup ya untuk saya dan anak-anak saya contohnya. Nah, waktu dapat penghasilan dari deposito, saya kan dibuatkan bukti potong juga oleh perbankan. Nah, kalau seandainya NPWP-nya juga nanti di non efektif ya, kemudian perbankan membuat bukti potong, nanti akan terkendala. Nah, otomatis nanti diaktifasi lagi. Jadi non efektif pada dasarnya hak dari wajib pajak, tetapi kita nanti yang tahu nih mengukur. Kalau seandainya ternyata saya masih memiliki penghasilan, makin pensiun makin jos gitu Mas Ari ya. Saya pensiun, saya udah pensiun, tapi deposito saya ini cukup gitu ya. Berarti artinya nggak non efektif, tapi di sini nanti kan ada passive income, tetap nanti ada bukti potong NPWP yang digunakan. Nanti tinggal lapor SP tahunan saja di situ, Mas Ferry. Seperti itu. Mudah-mudahan terjawab ya, Iya. Bu Lis tadi yang bertanya via Instagram. Benar. Ada Pak Owet, tapi pertanyaannya adalah kenapa sih nggak kantor pajaknya aja yang melakukan gitu ya? Kita udah di pemadanan. lapor, masalah sudah dipotong pajaknya, masih juga tetap memadankan. Oke. Iya. Gitu. Ini juga perlu kita jawab nih Mas Zauki, bahwa tadi kan salah satu contohnya adalah Mas Berry yang sudah dipadankan oleh DJP. Jadi pemadanan ini kan tidak serta-merta kemauannya DJP gitu ya. Bahwa kita berangkat dari Perpres 39 tahun 2019 gitu ya. Nah, bahwa kalau saya membaca datanya gitu ya, bahwa saat ini itu sampai dengan 30 Juni jam 9, sebagian besar NIK sudah dipadankan sebagai NPWP, dan dari total 74,68 juta wajib pajak orang pribadi penduduk, hanya tersisa 670.000 atau 0,9%. Nggak sampai 1%. Nggak sampai 1%. Dan itu yang dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak itu hanya 4,37 juta. Sisanya 69,6 juta itu dilakukan oleh DJP. Nah, maka tadi problemnya adalah yang memadankan ini adalah data yang tidak cocok atau tidak nyambung dengan si Dukcapil. Oke. Data Dukcapil maksudnya. Kalau gitu yang datanya sama dengan Dukcapil itu aman, otomatis seperti otomatis. saya. Iya. Tapi seperti Mas Zauki tadi, datanya tuh nggak sama tuh antara yang di NPWP dengan catatan yang ada di Dukcapil. Nah, Betul. karena itulah Anda harus memadankan secara sendiri. Maka sekarang kalau misalnya sedang mendengar kita bertiga nih ya, coba deh buka dompet, buka KTP, kemudian buka kartu NPWP. Iya, side by side gitu, samping-sampingan ya. Sama nggak namanya? Atau jangan-jangan di sebelah ada gelar, di kanan nggak ada gelar? Oh, itu ngaruh juga ya? Ngaruh, itu nggak bisa manggil, tidak bisa memanggil data gitu. Jadi KTP-nya misalnya ada gelar SH, tapi di NPWP tidak ada SH. Nah, itu juga Itu ngaruh juga. ngaruh juga. Nah, ini harus dipadankan, Mas Berry. Artinya pada dasarnya DJP sudah melakukan pemadanan secara jabatan ya Mas Rian ya, tetapi memang sebagian besar itu sudah dilakukan secara jabatan, Mas Ferry, termasuk Mas Ferry kan waktu mengecek ya. Tetapi ada sebagian kecil yang memang belum padan. Nah, inilah di sini yang kita menghimbau. Harapannya biar nanti sudah dilakukan implementasi secara penuh semuanya menggunakan 16 digit, tidak lagi kalau sekarang kan masih bisa menggunakan 15 digit. Tidak terkendala wajib pajaknya di sini, Mas Berry. Jadi memang di sini sebagian besar tinggal 0,9, nggak sampai 1% nih, Mas Berry. Yang belum padanan itu mungkin bisa aja karena mungkin meninggal dunia, ya belum. Kemudian masih belum diajukan penghapusan NPWP, atau mungkin NPWP-nya double tidak gitu aktif ya. double, atau mungkin tenaga kerja yang di luar negeri. Ya, dia di luar negeri
NPWP-nya selama ini mungkin ya dia kurang aware nih dengan masalah identitas perpajakan, belum dilakukan pemadanan tadi Mas Berry. Tapi artinya DJP sebenarnya sudah berusaha mulai tahun 2022 ya 14 Juli itu ya menyampaikan bahwa pemadanan NKNPWP secara masif, juga dilakukan pemadanan secara jabatan. Jadi untuk pendengar El Sinta di sini ya, mau ketemu sama kita mendengarkan semua di sini, silahkan dicek juga. Ceknya gampang, buka DJP online, login menggunakan NIK. Kalau bisa masuk berarti sudah dipadatkan secara jabatan. Kalau belum, ya nanti kita lakukan pemadanan secara mandiri. Lalu bagaimana caranya? Kita lihat di menu profil, di situ nanti kita padankan, di situ ada untuk data-data kita isi sesuai dengan data kita ya, NIK kita, nomor KK, kita sesuaikan. Kalau sudah valid, sudah selesai di situ. Kalau masih bingung, sudah ada kok videonya di YouTube. Oh oke. Ini juga jadi penutup mungkin perbincangan kita. Karena ini banyak banget yang bertanya dan kayaknya baru gabungnya tuh di last minute atau pertengahan tadi pada saat kita ngobrol panjang lebar tentang layanan perpajakan berbasis 16 digit ini. Kira-kira untuk butuh informasi tentang pemadanan NIK dengan NPWP ini, pendengar atau wajib pajak pendengar El Sinta ini bisa akses di mana aja? Selain tadi di YouTube, panduannya ada ya untuk itu ya. Jadi kalau kita cek dulu ya, kalau seandainya sudah padan berarti kita sudah melakukan pemadanan. Kalau perlu kita cek lagi data-data yang lain, termasuk email apakah sesuai dengan email yang kita gunakan nanti ya. Selama ini untuk perpajakan, kemudian juga data keluarga kita cek lagi. Tapi kalau masih belum padan, kita lakukan pemadanan secara mandiri dan itu cepat. Kalau tutorialnya sudah ada di YouTube @dijenpajak.ri. Di situ ada ya. Kemudian kata kuncinya pemadanan NIK-NPWP. Ya, kita lihat di YouTube atau mungkin bisa datang langsung. Saya lebih enak nih dekat kantor pajak, kantor saya contohnya nih ya, dekat kantor pajak terdekat. Silakan bisa ke kantor pajak, ada penyuluh seperti kami ini penyuluh pajak ya. Kebetulan di Direktorat Pedomas di KPP juga ada penyuluh nanti akan memandu Bapak Ibu lakukan pemadanan NIK NPWP. Siapkan aja kartu keluarga di situ Bapak Ibu, atau bisa melalui kring pajak 1-500-200. Nah, kemudian juga kalau seandainya untuk bagi instansi, lembaga, asosiasi dan pihak lain yang membutuhkan, tadi saya sampaikan ya, mungkin karyawannya, rekanannya tadi memang belum pemadanan, di sini memang perusahaan bisa mendorong di sini untuk melakukan pemadanan di sini ya. Jika memang butuh penyusunan sistem basis data, kita juga menyediakan virtual helpdesk. Virtual helpdesk di sini ya, tiap hari kerja jam 10 sampai jam 2 siang ya. Jadi sini jam 10 selesai ini bisa buka virtual helpdesk di https ya tinjur.com helpdesk virtual 2023. Jadi mulai 2023 adanya ya. Kemudian bisa melalui surat elektronik di satgas.npwp16@pajak.go.id. Bisa juga langsung tetap langsung dengan penyuluh pajak seperti kami, atau kalau seandainya pengen tahu FAQ-nya ada juga di www.pajak.go.id. Jadi berdasarkan kita sediakan di sini. Tapi kembali lagi Bapak Ibu, informasi apapun itu nanti akan sampai jika Bapak Ibu sebagai wajib pajak juga proaktif. Karena sistem perpajakan self assessment, maka di sini harapan kami wajib pajak juga proaktif kalau ada permasalahan perpajakan biar tersampaikan. Ya, Mas Zuki, Mas Rian, terima kasih banyak untuk waktunya. Sama-sama Mas Berry. Yang belum terjawab mungkin nanti timnya back office-nya dari DJP bisa membantu menjawab ya. Ini banyak banget dari YouTube. Terus juga di Instagram, di Twitter juga cukup banyak. Ya. Kami bawa PR pertanyaan banyak nih. Iya, pastinya. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Salam. Terima kasih. Satu bahu. Gotong royong. Gotong royong. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Saya Berry Hamzah. Selamat siang. Sampai jumpa.